Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah berikan contoh yang lain di surat Al-Kahfi ayat 45-46. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan buatkanlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan kehidupan di dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ahibati fillah, Allah contohkan lagi kehidupan dunia itu seperti air hujan yang bercampur dengan tanah, diserap oleh tanah, kemudian diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, dia nggak lama, dia akan menguning. Udah umurnya, dia akan menjadi tua. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun kehidupan dunia ini, Allah mengatakan al-mal wal banun. Bicara harta benda dan anak-anak laki-laki. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dia perhiasan kehidupan dunia. Orang itu menghiasi dirinya dengan anak. Kalau lagi ada acara, ketemu sama kawan-kawannya, dia bawa anaknya yang udah gede, anaknya yang lucu, anaknya yang ayu, anaknya yang Masya Allah dia bawa, dia tunjukkan. Alhamdulillah ini anak-anak, Alhamdulillah sekarang udah selesai dari kedokteran yang satu, ini di Akmil yang satu, di mana dia sebutkan. Itu memang perhiasan dia. Dia ingin menghiasi dirinya dengan anak-anak dia. Sehingga orang nggak punya anak jadi, ya Allah ya, jadi sedih. Harta, nah, datang dengan mobilnya yang bagus, dengan cincinnya, dengan jamnya, dengan kacamatanya, dengan pakaiannya, dengan sepatunya, dengan motornya. Ya, sehingga orang-orang kalau nggak punya, melihat, ya Allah bagus banget tuh mobilnya orang itu. Lihat motornya, aduh motornya aja udah 1,2 M. Lihat sepatunya, aduh sepatunya itu harganya 70 juta. Jamnya, ada yang pakai jam harga 1 miliar. Ya, tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Wal baqiyatus salihat. Amalan-amalan soleh. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, khairun inda rabbika thawaban, wa khairun amala. Allah menyebutkan bahwasanya itu adalah kebajikan yang terus-menerus. Lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kalau bicara harapan, tuh orang punya uang 1 miliar dan engkau orang yang suka berzikir, bertasbih, lebih mana yang lebih diharapkan? Ucapan subhanallah. Sampai ada sebuah kisah Israiliyat ketika Nabi Sulaiman. Nih kita bicara tadi tentang zuhud. Nabi Sulaiman jangan ditanya. Beliau itu dikasih kerajaan yang gak ada kerajaan sesudah beliau yang dapat menyaingi kerajaan Nabi Sulaiman. Jin-jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Ketika seorang alim ulama dari kalangan mereka melihat Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya, burung-burung dari atas. Sehingga mereka gak kepanasan ketika berjalan. Disusun yang namanya jin-jin di depan, manusia di belakang. Nabi Sulaiman ya, yang dengan anginnya, kemanapun beliau bisa berangkat dalam sekejap.
itu takjub. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, engkau telah diberikan kekayaan, kerajaan yang begitu dahsyat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang yang takjub ini, alim ulama atau seorang yang ahli ibadah yang takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman, la tasbihatun wahidah. Ucapan subhanallah sekali itu lebih baik dari kerajaan Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman akan hilang. Sedangkan ucapan tasbih itu akan kekal. Amal soleh itu akan terus-menerusan kebaikannya bersama. Dan itu harapan yang sebenarnya orang harus berpikir. Orang yang cerdas akan berpikir. Kemana kerajaan Fir'aun? Kemana kerajaan Romawi pada waktu itu? Persia. Makanya sekarang tuh arkeolog ya, mereka menggali, nanti ketemu. Kadang-kadang di Indonesia ditemukan, oh ini kayak bekasnya istana. Ditemukan lagi, digali lagi. Dilihat, oh ditemukan bekasnya arca atau bekasnya harta. Sibuk dengan penemuannya, lupa kemana orang-orang yang dulu pernah berkuasa di tempat ini. Yang pernah bangun rumah yang bagus, istana yang megah. Kita bicara Nabi Sulaiman aja. Alaihissalam. Kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Yang dibilang kerajaan yang tidak pantas untuk orang setelah Nabi Sulaiman. Nggak ada. Ratu Balqis yang berangkat aja ke istana Nabi Sulaiman itu menyingkap pakaiannya. Sehingga betisnya terlihat. Jadi marmernya itu seperti air jamaah. Sampai mengangkat, menyingkap pakaiannya. Yang namanya panci-panci yang besar-besar. Kemana? Nggak ada. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan tasbih sekali lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Dari semua kekayaan. Maka jangan takjub. Allah contohkan seperti air hujan. Seperti tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh kemudian tidak lama dia akan menguning. Selesai siapa? Itu kehidupan dunia. Maka jangan tertipu. Jangan akhirnya berharap besar kepada dunia. Kepada harta kita, lalu kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.